Dalam teori U, terdapat proses yang disebut sebagai presensing. Proses ini terjadi ketika seorang pemimpin terhubung ke sumber kebijaksanaan yang ada di dalam diri mereka. Ketika seorang pemimpin memahami secara utuh dan terhubung ke sumber dirinya, maka ia akan memiliki kepekaan untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi dan kondisi apa yang akan dihadapi organisasinya di masa yang akan datang. Pada proses presensing ini, pemimpin dapat menciptakan suasana tim menjadi lebih kolaboratif dan partisipatif, sehingga akan membantu mendorong terjadinya inovasi dalam organisasi yang dipimpinnya. Seorang pemimpin mungkin memenuhi banyak peran yang berbeda dalam setiap hari. Selain memimpin tim, seorang pemimpin juga bertugas untuk menyelesaikan konflik, menegosiasikan kontrak baru, atau mewakili departemen dalam rapat dewan. Sederhananya, pemimpin merupakan sosok fundamental sekaligus sosok utama dalam suatu organisasi. Sebagai pencetus ide, sekaligus penggerak organisasi untuk mencapai tujuannya. Sebagai pemimpin dalam suatu organisasi, mereka berperan sebagai sosok yang memiliki fungsi sosial, seremonial, dan tanggung jawab hukum. Seorang pemimpin juga diharapkan sebagai sumber inspirasi agar orang-orang dapat melihatnya sebagai sosok yang mempunyai otoritas sekaligus panutan. Pada peran pemimpin sebelumnya, pemimpin harus menjadi sumber inspirasi bagi anggotanya dan harus mampu berperan sebagai pelatih dan motivator bagi para anggotanya. Seorang pemimpin yang efektif membutuhkan waktu untuk melatih dan memotivasi anggota tim. Peran ini mencakup 5 perilaku khusus, yaitu selalu memberikan apresiasi atas pekerjaan anggota tim yang baik, memberikan feedback kepada anggota tim mengenai kinerja yang tidak efektif, memastikan bahwa anggota tim diberitahu tentang langkah-langkah yang dapat meningkatkan kinerja mereka, kemudian menerapkan sistem penghargaan dan hukuman untuk mendorong dan mempertahankan kinerja yang baik. Lalu menginspirasi orang melalui cara-cara seperti menjadi karismatik, menciptakan visi, dan menceritakan kisah yang menarik. 5 level of leadership. Level 1. Highly capable individual. Di mana seorang individu yang berbakat dan produktif dengan kebiasaan kerja yang baik sehingga dapat memimpin dirinya sendiri dalam melakukan hal yang sesuai dengan rencana. Level 2. Contributing team. Tim yang berbakat dan produktif akan menjadi role model bagi orang-orang di sekitarnya untuk menjadi lebih baik. Level ketiga. Competent manager. Pada tingkat ini, pemimpin dapat memaksimalkan kemampuan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Level 4, effective leader. Pada tingkat ini, pemimpin dapat mengarahkan seluruh aspek yang ada pada perusahaan untuk dapat mencapai tujuan. Level 5, the executive. Pada tingkat ini, seorang pemimpin telah mencapai tingkat tertinggi dalam level of leadership, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan keberhasilan perusahaan. CEO Tokopedia, William Tanuwijaya mengatakan, perusahaannya melewati masa-masa sulit. Salah satunya, perusahaan e-commerce ini pernah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 40 karyawannya. Hal itu terjadi karena beberapa dari mereka melakukan hal-hal tertentu yang mengganggu integritas perusahaan, sehingga pada kalangan direksi memiliki beberapa perdebatan internal. William mengatakan, itu adalah keputusan yang berat. Apalagi, beberapa karyawan yang dipecat adalah teknisi. Namun, menurutnya, integritas perusahaan adalah hal utama yang tidak bisa dikompromikan. Dari contoh William Tanuwijaya dalam menyelesaikan konflik terkait dengan kebocoran data yang ada di Tokopedia, dapat dilihat bahwa William merupakan seorang yang berpegang teguh pada nilai integritas dalam perusahaannya. Selain itu,
Dalam menyelesaikan konflik, William juga melibatkan para dewan direksi lain agar keputusan yang diambil bukanlah keputusan sepihak. Selain kemampuannya dalam menyelesaikan masalah, William juga dinobatkan sebagai 15 pemimpin muda yang berpengaruh di kawasan Asia Pasifik oleh World Economic Forum. Hal ini yang menjadi contoh William sebagai figurehead di Tokopedia. William Tanuwijaya merupakan pemimpin yang menjadi coach dan motivator bagi para karyawannya karena lahir dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sederhana dan sempat bekerja sebagai penjaga warnet demi bisa membiayai kuliahnya karena ayahnya jatuh sakit ketika ia sedang kuliah. Lahir dari keluarga sederhana, kuliah di universitas swasta, dan pernah bekerja sebagai penjaga warnet, justru tidak menjadi penghalang William dalam meraih mimpinya. Saat mencari pemodal untuk idenya merintis Tokopedia, ia sempat diremehkan karena 3 hal tersebut. Para investor tidak yakin jika William yang tak memiliki apa-apa ini bisa sukses dalam merintis marketplace. Hal tersebut membuat William menjadi sosok motivator yang dikagumi oleh para karyawannya. Bukan hanya itu saja, William juga menjadi sosok coach bagi semua karyawan. Hal ini terlihat dari William yang mengajari Nakama, yang merupakan salah satu karyawan di Tokopedia, dan hal tersebut menjadi suatu kewajiban bagi semua Nakama untuk harus mengajari sesama karyawan. Hal tersebut dilaporkan kepada masing-masing kepala divisi, dicatat, dan menjadi bahan evaluasi agar semua Nakama mendapat pembelajaran dan pelatihan yang setara. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam melakukan inovasi diperlukan adanya kesadaran oleh setiap karyawan bahwa inovasi pada perusahaan merupakan hal yang sangat penting atau presensi. Kesadaran dari masing-masing individu menghasilkan kemauan untuk berinovasi dan dikolaborasikan menjadi sebuah tim. Dalam tahap tersebut, peran pemimpin sangat penting dalam mengkolaborasikan setiap minat dan ide dari karyawan. Peran pemimpin dalam tahap ini adalah sebagai figurehead, serta coach dan motivator, sehingga diharapkan karyawan dapat berkolaborasi satu dengan yang lainnya agar dapat menghasilkan inovasi.